Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada video kali ini, kami akan sedikit membahas mengenai pelaporan keuangan dan perubahan harga satu dalam akuntansi internasional. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama teman kelompok saya. Yang pertama, Vini Alfionita, saya sendiri. Yang kedua, Vivin Reskiana S. Dan yang terakhir, Aslan. Sebelum memasuki pokok pembahasan, saya akan sedikit menjelaskan mengenai perubahan harga. Perubahan dalam harga uang atau barang dan jasa merupakan karakteristik yang terpisahkan dalam bisnis internasional. Untuk memahami istilah perubahan harga, kita harus membedakan antara pergerakan harga umum dan pergerakan harga spesifik. Yang keduanya termasuk dalam istilah perubahan harga itu. Tingkat harga umum biasanya timbul ketika harga semua barang dan jasa dalam perekonomian berubah. Daya beli moneter pun menguat atau melemah. Suatu perubahan harga umum terjadi apabila secara rata-rata harga seluruh barang dan jasa dalam perekonomian mengalami perubahan. Nah, kenaikan harga secara keseluruhan disebut inflasi, sedangkan penurunan harga disebut deflasi. Perubahan harga khusus dimulai ketika harga barang atau jasa tertentu berubah seiring naik turunnya permintaan dan penawaran. Inilah yang menyebabkan tingkat rata-rata inflasi per tahun dari suatu negara mencapai 5%. Nah, kita akan masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengapa laporan keuangan memiliki potensi untuk menyesatkan selama perubahan. Kenapa? Ada beberapa penyebab yang menyebabkan keuangan memiliki potensi untuk menyesatkan selama periode perubahan. Yang pertama yaitu ketidakakuratan pengukuran ini mendistorsi. Ketidakakuratan pengukuran ini mendistorsi hal yang pertama yaitu proyeksi keuangan yang didasarkan pada data seri waktu histori. Yang kedua, anggaran yang menjadi dasar pengukuran kinerja. Dan yang terakhir yaitu data kinerja yang tidak dapat mengisolasi pengaruh inflasi yang tidak dapat dikendalikan. Nah, penyebab yang kedua yaitu laba yang dinilai lebih pada gilirannya akan menyebabkan N kenaikan di dalam proporsi pajak. Yang kedua, N permintaan dividen lebih banyak dari pemegang saham. Dan yang terakhir, N permintaan gaji dan upah yang lebih tinggi dari para pekerja, tindakan yang merugikan dari negara tuan rumah, seperti pengenaan pajak keuntungan yang sangat besar. Dan yang terakhir yaitu indeks harga. Indeks harga itu N perubahan tingkat harga umum biasanya diukur dengan tingkat harga. N suatu indeks harga adalah rasio biaya. Lalu kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu istilah-istilah akuntansi inflasi dan memahami pengaruh penyesuaian harga terhadap laporan keuangan. Di sini ada beberapa istilah-istilah akuntansi. Yang pertama yaitu atribut. Atribut di sini adalah karakteristik kuantitatif suatu pos yang diukur untuk keperluan akuntansi. Contohnya, biaya histori atau biaya penggantian merupakan atribut. Dan yang kedua yaitu penyesuaian biaya kini. Biaya kini itu nilai penyesuaian aktiva untuk perubahan dalam harga tertentu. Terus perubahan dalam kekayaan. Di sini jumlah aktiva bersih suatu perusahaan yang dapat ditarik tanpa mengurangi besar awalnya aktiva bersih. Yang keempat, ekuivalensi daya beli umum. Jumlah uang yang telah disesuaikan terhadap perubahan dalam tingkat harga umum. Lalu yang kelima, laba dan rugi pembelian. Lalu yang keenam, keuntungan kepemilikan suatu investasi. Di sini kenaikan biaya kini suatu aktiva non moneter. Lalu hiperinflasi. Hyperinflasi ini laju yang sangat besar terjadi pada saat tingkat harga umum dalam suatu perekonomian meningkat sebesar lebih dari 25% per tahun. Nah, inflasi, saya sudah menjelaskan tadi inflasi. Inflasi itu kenaikan dalam tingkat harga umum seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian.
Masih banyak lagi ya teman-teman istilah-istilah akuntansi inflasi. Lalu lanjut, untuk memahami istilah perubahan harga itu kita harus mengetahui istilah-istilah tersebut. Misal inflasi, deflasi. Perubahan harga spesifik mengacu pada perubahan dalam harga atau jasa tertentu yang disebabkan oleh perubahan dalam permintaan dan penawaran. Lalu kita masuk kepada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu perbedaan modal akuntansi biaya terkini dan biaya konvensional. Dalam akuntansi konvensional, laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis yang mengasumsikan bahwa harga-harga unit moneter adalah stabil. Akuntansi konvensional tidak mengakui adanya perubahan tingkat harga umum maupun perubahan tingkat harga khusus. Sebagai konsekuensinya, jika terjadi perubahan daya beli seperti pada periode inflasi, maka laporan keuangan historis secara ekonomis tidaklah relevan. Pada periode ini, pendapatan umumnya dinilai lebih tinggi sedangkan aktiva tetap dinilai lebih rendah. Sebenarnya terdapat beberapa metode akuntansi mengenai pengaruh perubahan harga, antara lain akuntansi harga tetap, akuntansi nilai sekarang, dan akuntansi tingkat harga umum. Akuntansi tingkat harga umum akan mengadakan restatement komponen-komponen laporan keuangan ke dalam rupiah pada tingkat daya beli yang sama, namun sama sekali tidak mengubah prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam akuntansi yang sama atau akuntansi yang berdasarkan nilai historis. Pada prakteknya itu kontroversi yang menyangkut relevansi penggunaan akuntansi tingkat harga umum masih berlanjut hingga saat ini. Hingga saat ini beberapa argumentasi yang mendukung maupun menolak penerapan akuntansi tingkat harga umum akan disajikan dalam artikel ini. Demikian juga hasil dari 2 penelitian mengenai pengaruh pemaparan penerapan akuntansi tingkat harga umum terhadap laporan keuangan akan diperbandingkan guna melihat apakah penyesuaian berdasarkan akuntansi tingkat harga umum memang diperlukan. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai pelaporan keuangan dan perubahan harga dalam akuntansi internasional. Baiklah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.